Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya Bu. Sebelumnya, selamat pagi ya Bu. Perkenalkan nama saya Bidan Lutfi Anggraini. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Siti Nurjana Bu. Dengan usia berapa ya Bu? Saya sekarang baru 21 tahun. Iya. Baik Mbak, karena Mbak usianya itu 21 tahun, berarti Mbak itu termasuk ke dalam kategori wanita usia subur. Sebelumnya, apakah Mbak Siti udah tahu wanita usia subur itu apa? Belum tahu Bu. Oh iya. Ini di sini saya ingin menjelaskan edukasi ataupun pendidikan kesehatan tentang deteksi dini kanker payudara pada wanita usia subur atau WUS. Jadi, pengertian wanita usia subur atau WUS adalah wanita yang telah memasuki usia antara 15 sampai 49 tahun tanpa memperhitungkan status perkawinannya. Berarti ini Mbak Siti baru pertama kali menikah ya? Iya lah Bu. Jadi, Mbak Siti udah tahu belum sih tentang kanker payudara itu seperti apa? Kanker payudara itu setahu saya yang benjolan tumor itu ya Bu. Iya. Apakah Mbak Siti pernah tahu ataupun keluarga dekat ataupun sahabat orang yang Mbak Siti kenal ada yang kena kanker payudara atau tidak? Alhamdulillah belum ada sih Bu, tapi biasanya suka lihat di medsos-medsos. Oh iya, baik. Langsung saja ya Mbak, saya jelaskan pengertian dari kanker payudara. Jadi kanker payudara adalah sekelompok sel yang tidak normal lalu berkembang secara bersama-sama dalam keadaan tidak terkendali, masuk dan merusak jaringan sehat di payudara dan membentuk benjolan ataupun tumor ganas. Jadi Mbak Siti apakah udah tahu gejala-gejala apa aja sih dari kanker payudara itu? Gejalanya sih belum tahu juga Bu. Mungkin ini masih awam, masih menjadi hal yang baru ya di masyarakat awam seperti Mbak Siti ini. Iya. Jadi gejala kanker payudara adalah diketahui bahwa seorang wanita itu terserang kanker payudara setelah timbul rasa sakit ataupun nyeri pada payudara setelah tumbuhnya benjolan yang semakin membesar pada jaringan payudaranya. Jadi jadi misalkan Mbak Siti menemukan benjolan ataupun rasa nyeri di bagian payudara itu mungkin adalah tanda-tanda ataupun gejala dari kanker payudara. Seperti itu Bu. Biasanya nanti benjolannya itu besar gitu ya Bu? Iya, kalau semakin membesar itu tandanya sudah bahaya sekali ya Mbak. Jadi Mbak, walaupun benjolannya sekecil apapun, dari hal kecil pun itu Mbak bisa lakukan pengecekan ke tenaga medis langsung ya Mbak. Karena memang kanker payudara ini sangat berbahaya sekali dan ancaman terbesar dari para wanita. Selanjutnya itu ada faktor resiko dari kanker payudara yang tidak dapat dihindari. Ada banyak banget ya Mbak di sini. Yang pertama itu adalah gender. Jadi wanita adalah resiko utama dari kanker payudara, sedangkan laki-laki bisa mengidap kanker payudara juga, tapi perbandingannya adalah 100:1. Jadi paling sering terkena kanker payudara adalah wanita. Laki-laki juga tapi bisa ya? Iya, tapi jarang sekali ditemukan kasus laki-laki terkena kanker payudara. Banyaknya wanita. Iya, wanita. Lalu yang kedua itu ada usia. Jadi peluang pengidap kanker payudara itu meningkat pada usia yang sudah tua, di atas 50 tahun seperti itu. Jadi kan walaupun Mbak Siti ini masih muda dan baru menikah, jadi bisa dihindari ataupun dicegah dari usia dini seperti saat ini ya Mbak. Tidak perlu menunggu usia lansia ataupun 50 tahun ke atas. Kalau misalnya pada usia remaja gitu, misalnya 20 tahunan, itu ada tidak sih Bu yang terkena kanker? Bisa saja ada, karena waktu itu ditemukan juga anak muda yang baru menginjak SMA itu juga bisa terkena kanker ataupun tumor payudara. Karena sejatinya penyakit tumor ataupun kanker itu tidak mengenal usia dari wanita tersebut. Mungkin kan karena pola kehidupannya yang agak kurang bersih, kurang sehat, mungkin itu juga termasuk faktor ataupun penyebab dari timbulnya benjolan ataupun kanker payudara tersebut. Lalu yang ketiga itu ada genetis. Jadi sekitar 5-10% kanker payudara itu terkait erat dengan gen-gen tertentu yang diturunkan dari orang tua. Jadi di keluarga Mbak Siti ada yang terkena kanker payudara atau tidak? Tidak Bu. Alhamdulillah. Mungkin nanti kan bisa juga dilakukan pencegahan ya Bu. Selanjutnya adalah wanita yang mengalami kanker payudara itu
pada satu payudaranya itu mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menderita kanker payudara yang baru. Jadi semisal payudara yang kiri itu terdapat benjolan ataupun kanker, nanti yang sebelah kanannya juga beresiko terkena juga, Bu. Karena itu kan posisinya juga berdekatan. Lalu periode menstruasi. Jadi pada wanita yang mengalami menopause lebih awal, yaitu sebelum usia 12 tahun, atau yang telah mengalami menopause setelah usia 55 tahun. Jadi untuk saat ini Mbak Siti ini menstruasinya lancar ya? Lancar, Bu, alhamdulillah. Ya. Lalu ada resiko berkembangnya kanker payudara menjadi lebih tinggi kalau radiasi yang diberikan selama masa remaja ketika payudara masih dalam proses perkembangan. Yang selanjutnya itu kondisi tumor payudara jinak, yaitu wanita yang didiagnosis mengalami tumor jinak pada payudaranya meningkatkan risiko kanker payudara. Biasanya kan kalau kanker payudara itu kan tumbuh dari tumor terlebih dahulu. Tumor itu kan masih golongan jinak ataupun tidak ganas, berarti masih belum begitu berbahaya. Tapi kalau misalkan tumor itu tidak ditangani, maka kelamaan akan memunculkan kanker payudara itu, Mbak. Iya, Bu. Jadi selanjutnya itu saya ingin menjelaskan faktor risiko kanker payudara yang bisa Mbak Siti hindari. Ada banyak juga ya. Yang pertama itu tidak mempunyai anak atau mempunyai anak pada saat berusia 30 tahun ke atas. Lalu ada hamil pada saat usia produktif kehamilan bisa mengurangi resiko terkena kanker payudara. Yang kedua itu wanita yang menggunakan pil pengontrol kehamilan ataupun kayak seperti mengonsumsi obat-obatan seperti itu, Mbak, yang kecanduan obat seperti itu lebih sering mempunyai resiko sedikit lebih tinggi terkena kanker payudara dibandingkan wanita yang tidak menggunakannya. Jadi saya harap Mbak Siti itu tidak mengonsumsi obat-obatan yang dijual secara bebas itu, Mbak, agar Mbak Siti itu tidak terkena kanker payudara. Lalu selanjutnya ada terapi hormon atau postmenopause, yaitu atau PHT. Penggunaan PHT berkombinasi dalam waktu yang panjang selama beberapa tahun atau lebih. Selanjutnya itu tidak memberikan ASI. Jadi pemberian ASI bisa mengurangi resiko terkena kanker payudara, khususnya jika pemberian ASI tersebut berlangsung 1,5 hingga 2 tahun. Jadi ibu nanti misalkan jadi Mbak Siti misal nanti punya anak, diusahakan selalu memberikan ASI eksklusif secara langsung kepada anak Mbak Siti. Yang sampai 6 bulan itu ya? Iya, walaupun sampai 6 tapi Mbak Siti juga bisa kok sampai umur anak Mbak Siti itu 2 tahun. Jadi kalau misalkan Mbak Siti rajin memberikan ASI, insya Allah nanti lebih jarang ataupun tidak terkena kanker payudara. Mempunyai jaringan lemak yang berlebih setelah menopause bisa meningkatkan estrogen dan meningkatkan perkembangan kanker payudara. Yang selanjutnya itu Mbak Siti bisa mengurangi kanker payudara itu dengan rajin berolahraga ya, Mbak, menggerakkan badan ataupun melakukan aktivitas secara rutin. Jadi nanti kan insya Allah kanker payudaranya itu tidak tumbuh di payudara, tidak muncul seperti itu, Mbak. Olahraganya itu contohnya apa aja? Bisa olahraga ringan seperti jogging ataupun senam, ataupun Mbak Siti bisa ikut-ikut yoga, berenang, dan bersepeda seperti itu. Saya biasanya jogging. Ya, Mbak Siti juga bisa aktivitas sesuai hobinya Mbak Siti aja, apa. Lalu selanjutnya itu ada pedoman program deteksi dini kanker payudara yang dianjurkan oleh American Cancer Society. Jadi kan Mbak Siti sendiri kan usianya 21 tahun ya, Bu. Iya. Itu adalah masa usia subur, wanita usia subur. Jadi apakah Mbak Siti itu tahu bagaimana sih cara mencegah deteksi dini kanker payudara itu seperti apa? Sebelumnya belum tahu sih, Bu, tapi pernah dengar aja gitu dari masyarakat sekitar, katanya ada pemeriksaan yang nanti pakai sendiri itu. Iya, itu ada namanya itu sadari atau pemeriksaan sendiri. Jadi Mbak Siti nanti bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri ya, Bu. Ibu bisa lakukan kapan saja di rumah ataupun ya di rumah di tempat yang tertutup seperti itu, biasanya setelah habis mandi seperti itu, Bu. Nanti saya akan berikan cara-caranya bagaimana sih cara melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri untuk mendeteksi apakah adanya kanker ataupun tumor payudara.
Jadi karena Mbak Siti usianya 21 tahun, nanti Mbak Siti bisa melakukan cek payudara dengan sadari minimal 1 bulan sekali ya Mbak Siti. Tadi juga sudah saya singgung, sadari adalah pemeriksaan perabaan sendiri untuk menemukan timbulnya benjolan yang tidak normal pada payudara. Jadi sadari itu cuma buat mendeteksi adanya ketidaknormalan pada payudara. Dan ini pun tidak memerlukan alat ataupun bantuan orang lain, Mbak. Jadi Mbak Siti bisa melakukan sendiri secara mandiri. Bisa memakaikan minyak seperti itu, Mbak, dalam melakukan perabaan. Selanjutnya juga ada cara mamografi. Jadi mamografi itu adalah foto payudara dengan sinar X dosis rendah serta dapat memperlihatkan gambaran payudara secara keseluruhan. Jadi tujuan dari mamografi itu untuk mendeteksi kelainan yang belum teraba. Seperti itu. Selanjutnya ada cara termografi payudara. Termografi itu dilakukan dengan kamera inframerah, ultrasensitif atau ultrasensitif infrared kameras dan komputer canggih untuk mendeteksi adanya benjolan ataupun kelainan di pada payudara, Mbak. Jadi itu biasanya dilakukan oleh tenaga medis ya, Mbak. Jadi mamografi dengan termografi itu kebetulan di klinik kita itu belum ada karena hanya dilakukan oleh dokter-dokter yang sudah ahli. Karena kita bidan tidak melakukan cara seperti itu Di rumah sakit mungkin ya. Mungkin nanti Mbak Siti kalau misalkan pengen melakukan pengecekan dengan cara tersebut bisa lakukan di rumah sakit ya, Mbak. Mungkin nanti mungkin harganya agak cukup mahal, Mbak, karena ini kan menggunakan teknologi juga. Jadi mungkin itu saja Mbak Siti konseling ataupun edukasi yang saya berikan tentang deteksi dini kanker payudara pada wanita usia subur. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak Siti? Enggak Bu, saya sudah paham. Jadi nanti saya bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri itu ya? Iya, dengan metode sadari. Iya. Terus ya Bu, saya sudah paham. Terus juga kalau misalnya tadi apa yang dapat mencegah dari kanker itu kan dengan cara sering menyusui ASI eksklusif itu ya, supaya nanti apa Bu itu? Kalau misalkan jadi nanti kan payudaranya itu kan bakalan bekerja gitu Bu, bekerja untuk memproduksi ASI. Jadi kemungkinan untuk terkena kanker payudara kan juga sangat sedikit karena payudaranya juga aktif gitu Bu. Iya. Jadi kan nanti jika ibu mempunyai anak kan kalau susu eksklusif kan langsung diberikan langsung di payudara ibu kan. Mungkin nanti payudaranya juga sehat ataupun aktif, jadi insya Allah tidak terkena kanker payudara. Iya, saya baru tahu ya. Jadi itu juga ternyata mengurangi faktor resiko ya. Iya Bu, terkena kanker. Jadi mungkin nanti saya kalau punya anak mau menyusui eksklusif. Iya, itu karena lebih baik Bu daripada menggunakan susu formula. Supaya tidak ada bendungan itu ya di payudara kita. Betul Bu, mengurangi kanker payudara. Mungkin sudah cukup atau bagaimana Bu? Sudah jelas Bu. Oh iya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Mbak. Ya, saya pulang dulu ya Bu. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.